pada Allah, kita serahkan pada Allah, karena kita tidak mampu lagi. Yang luar biasa adalah orang yang memiliki kasih yang tidak dipengaruhi oleh aksi apapun. Mau menerima pengalaman negatif ataupun positif, ia terus bersikap positif. Itulah kasih. Itulah kasih ilahi yang diperlihatkan Yesus ketika perjamuan terakhir, saat Yesus menetapkan Ekaristi bagi siapapun tanpa diskriminasi. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai ungkapan kasih ilahi yang tak mengenal diskriminasi, siapapun diundang datang misa. Perayaan Ekaristi itu menunjukkan kasih yang luar biasa tanpa diskriminasi. Maka siapa saja yang sudah boleh menerima komuni bisa maju menyambut komuni. Tak pernah ditanya oleh imam atau pemberi komuni, apakah ia layak menerima komuni? Bukankah memang seharusnya kita menerima komuni kudus saat kita pun pantas atau telah menyiapkan diri secara pas? Namun siapapun boleh menerima komuni bagi yang sudah diperkenankan menerima komuni. Maka siapapun, baik terlambat ataupun datang lebih awal, baik yang mengantuk ataupun terjaga saat Ekaristi, baik konsentrasi, terlibat aktif maupun pasif, duduk melamun, saat maju menyambut komuni, ia akan mendapatkan komuni yang sama tanpa ditanya. Dan kalau ditanya, tadi konsentrasi tidak, tadi tidur tidak, tadi melamun tidak. Kalau ditanya nanti, tadi duduk di mana? Yang duduk di luar itu bukan terlambat, hanya tidak kebagian duduk di dalam. Jadi harus di luar. Iya, kalau tempatnya luas, pasti duduk di dalam. Saudara-saudari yang terkasih, Injil menggambarkan bagaimana Yesus selalu mengasihi muridnya, bahkan disebutkan saat itu hendak mengungkapkan bagaimana ia menyatakan kasih mereka pada mereka sampai sehabis-habisnya, yang akan dilaksanakan besok sampai wafat di kayu salib, melalui misteri Ekaristi yang ditetapkannya pada hari ini. Yesus membasuh kaki para rasul. Semua rasul dibasuh tanpa kecuali, sebagai tindakan kasih yang tak terbatas. Kasih itu mengalir dari hati bagaikan mata air yang mengalir, yang tidak mempersoalkan siapa yang akan menikmati berkat dari air tersebut. Mau jahat, mau baik, menerima berkat air. Maka kasih tidak bertanya siapa yang akan mendapat berkatnya. Apakah ia seperti Rasul Yohanes yang setia sampai berada di bawah kaki salib? Ataukah seperti murid-murid lain yang lari terbirit-birit pada saat Yesus ditangkap? Atau seperti Petrus yang menyangkal mati-matian? Atau seperti Yudas yang mengkhianati Yesus dengan 30 keping perak? Dengan kasih tulus, Yesus membasuh kaki semua muridnya tanpa diskriminasi, tanpa pilih-pilih dan tanpa pilah-pilah. Walau Yesus sudah tahu siapa para murid sebenarnya dan apa yang akan dilakukan oleh mereka masing-masing terhadap dirinya, Yesus tetap membasuh kaki murid-muridnya. Sama, semua untuk menunjukkan kasihnya. Tentu Yesus berharap, siapa tahu dengan dibasuh dan diberi tanda kasih sampai sehabis-habisnya, para murid diteguhkan hingga tidak jadi kabur, atau Petrus dikuatkan hingga mau memberi kesaksian bahwa dirinya adalah muridnya, atau Yudas bertobat membatalkan rencananya. Ternyata tidak. Walau begitu, kasih tetap mengalir dan Yesus tetap membasuh dan makan bersama dengan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, misa
Perayaan Ekaristi Kamis Putih mengenangkan kasih yang tak mengenal diskriminasi itu. Kasih yang memuncak saat Yesus menyerahkan nyawa pada Jumat Agung untuk menebus dosa manusia. Misteri salib ini dirayakan pada saat Ekaristi. Setiap Ekaristi kemudian, di mana korban Yesus di atas kayu salib dihadirkan kembali di dalam perayaan Ekaristi secara sakramental dan real di atas meja altar. Ekaristi adalah perayaan kasih yang tak terbatas Allah dalam diri Yesus, yang memberikan hidupnya agar manusia selamat, menjadi tebusan yang tak terbayarkan oleh manusia. Inilah tubuhku, inilah darahku yang dikurbankan bagi kamu demi pengampunan dosa. Sebagaimana kita dengar dalam bacaan kedua hari. Maka kita diajak menjadi pribadi kasih. Pribadi Ekaristi yang siap berbagi kasih dan siap membasuh kaki tanpa diskriminasi. Kasih merangkul semua orang, baik positif dan negatif tindakannya, baik jahat ataupun tidak jahat, baik orang salah ataupun yang salah. Maka Yesus mengingatkan kita akan kasih Bapa yang tak terbatas, yang seharusnya menjadi identitas kita, murid-muridnya, anak-anak Allah. Sebagaimana ia ungkapkan dalam Matius 5:45. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Maka saat imam nanti membasuh kaki seperti Yesus, representasi Yesus, membasuh kita gerejanya. Ini ada para rasulnya 12. Saya tidak bertanya apakah kaki saudara-saudari layak dibasuh. Saudara sudah cuci kaki dulu belum? Sudah? Sudah belum? Sudah. Kalau sudah tidak usah dicuci lagi. Kita cari yang lain. Tidak ditanya apakah layak dicuci, apakah bersih, apakah diberi wangi-wangian, ataukah bau kaos kaki. Tidak ditanya. Semua akan mendapat ciuman yang sama. Kasih Tuhan itu tak terbatas, luar biasa. Itu kasih. Tidak dapat reaksi apapun. Ya. Justru Allah mau menerima kita dalam keunikan kita, dalam kekotoran kita, dalam kesucian kita, apa adanya. Apalagi ketika kita mau datang bertobat dan bergabung dalam perayaan Ekaristinya. Maka marilah kita hidup sebagai anak Allah yang rela membasuh kaki, melayani sesama dengan kasih. Entah sebagai tanda meminta maaf atau tanda memaafkan sesama. Semoga ciuman kita adalah ciuman kasih, bukan ciuman pengkhianatan Yudas Iskariot pada Yesus. Maka setiap kali kita mengikuti misa, kita disadarkan kembali. Kita bersyukur ada perayaan Ekaristi ini. Bagaimana Yesus mengasihi kita sampai sehabis-habisnya. Menerima kita apa adanya. Dialah yang mencium dan membasuh kaki kita masing-masing supaya bersih. Maka ketika Petrus akan dibasuh, Petrus menolak. Jangan Tuhan. Kenapa? Merasa kakinya kotor, kakinya bau. Jangan. Dia bilang, kalau kamu tidak dibersihkan, tidak dicuci, kamu tidak boleh ambil bagian dalam perjamuanku. Syarat dibasuh, dicuci, syarat ikut perjamuan Tuhan. Maka Yesus membasuh kaki, mengampuni, dan membuat kita layak menjadi anak Allah yang ikut ambil bagian dalam perjamuannya, agar kita juga berbuat kasih yang sama terhadap sesama,
terutama saudara-saudari kita yang kita kasihi, terhadap pasangan hidup saudara-saudari, istri, suami, anak-anak, cucu, orang tua. Basuhlah mereka sebagai tanda permintaan maaf dan tanda memaafkan mereka. Seperti kata Yesus, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Mari kita lanjutkan dengan upacara pembasuhan kaki. Sadarilah bahwa Yesus datang menjumpai saudara masing-masing, membasuh kaki saudara-saudari, membersihkan dosa dan kekotoran kita semua.